Oke, kita ke Bang Ray ya. Boleh? Bang Ray punya best moment sendiri apa? Evaluasi dari debat tadi. Saya tidak berbicara tentang itu, saya berbicara secara keseluruhan saja, tapi dari aspek teknisnya dulu ya. Boleh. Saya jujur dari penampilan para capres ini, saya puas di angka 70%. Di angka 70%? Ya, karena penampilan mereka malam ini ya. Survei kepuasan ya? Ini? Survei kepuasan ya. Survei yang lain nanti jalan sendiri kata Jalan Bung sendiri. Effendi Ghazali. Iya. Survei yang lain jalan sendiri. Gitu. Tapi dari aspek teknis betul, sekitar tingkat kepuasan saya hanya 30%. Itu terlalu bertele-tele, terlalu banyak pernak-pernik, ya kan? Dan sebagainya. Mungkin untuk debat kedua perlu lebih disimpelkan kan. Ini evaluasi buat KPU ya? Iya, karena menurut saya itu memakan banyak waktu sekali dan pada tingkat tertentu dapat menurunkan tensi yang sebetulnya mulai naik, tensi lagi turun lagi. Bagian yang mana Bang Rey? Ya katakanlah waktu terjadi debat, misalnya di waktu debat kedua itu kan ada pertanyaan dari Pak Prabowo ke Anies, kan Anda dulu saya yang calonkan gitu. Lalu tiba-tiba terpotongnya itu ambil kertas lagi, ini lagi dan sebagainya gitu. Menurut saya itu terlalu, saya nggak tahu apa fungsinya itu dilakukan oleh KPU dengan memanggil panelis lalu ambil bola, setelah itu panelis yang lain lalu ambil kertas lagi. Gitu. Apa maksud dari itu semua gitu? Untuk keperluan itu kan bisa dikerjakan oleh moderator kan sebetulnya gitu. Nah yang lainnya adalah soal pertanyaannya menurut saya, bagi saya bagian dari 70% itu memuaskan saya. Karena berbicara tentang hal yang lebih teknis ya, di luar pertanyaan para panelis gitu. Oh jadi bagian pertanyaan saling bertanya antar capres justru yang lebih bagus daripada pertanyaan panelis? Meskipun ada pertanyaan yang menurut saya relatif agak mengulang. Misalnya pertanyaan Ganjar Pranowo yang terakhir soal apakah Pak Prabowo mau membentuk peradilan ad hoc HAM gitu ya, dan di mana kuburannya. Itu sebetulnya pertanyaannya agak lama tetapi dengan versi baru yang lebih merujuk kepada action, bukan lagi pada kasusnya gitu ya. Nah oleh karena itu jika peran panelis membuat pertanyaan yang bersifat lebih makro ya, nggak merujuk kepada hal-hal yang lebih teknis, menurut saya berlebihan sampai 13 ya. Panelis itu harus dibentuk gitu untuk merumuskan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaannya itu apa istilahnya itu ya udah terjawab di visi misi gitu. Yang sebetulnya kan kita inginkan merujuk kepada yang lebih teknis gitu. Kan jawaban-jawaban dari panelis itu menurut saya dengan sendirinya udah tersedia di di visi misi. Jadi pertanyaan panelis itu hanya seperti mengulang para capres ini untuk membaca kembali visi misi mereka gitu. Jadi tidak merespon, tidak mengembangkan, tidak menguji sejauh mana visi misi itu misalnya dapat dipertahankan oleh mereka dalam bentuk ya pertanyaan yang lain gitu. Bukan seperti saya tanyakan begini ya di visi misinya udah ada tuh tinggal dibacakan gitu kira-kira. Nah itu oleh karena itu saya kira pertanyaannya apa perlu panelis sebanyak itu untuk membuat pertanyaan yang terlalu umum seperti itu. Nah yang terakhir saya agak berbeda dengan Bung Ege yang mengatakan bahwa debat ini menarik tapi survei akan jalan sendiri kan kira-kira begitu itu. Saya punya keyakinan sebaliknya Bung Ege, debat ini akan dapat memberi perpindahan pemilih. Gitu ya, perpindahan pemilih setidaknya mungkin dari mereka yang belum menentukannya pilihan atau dari mereka yang masih ragu-ragu meskipun sudah punya pilihan tetapi masih memungkinkan dia untuk pindah. Itu kalau surveinya saya yang lakukan. Ini bagi bayangan saya, karena kalau kita lihat para pemilih yang nggak memilih itu kan relatif sebetulnya pendidikannya bagus ya. Artinya SMP ke atas lah. Oleh karena itu, penampilan 3 pasangan calon presiden malam ini menurut saya memiliki potensi untuk mendapatkan suara tambahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.